Bagaimana dengan semakin banyak kegiatan yang kita miliki, semakin banyak tanggung jawab yang kita miliki, insya Allah kita justru semakin bisa membagi waktu. Saya juga seorang ibu dari 10 anak. Saya selalu membayangkan bagaimana anak-anak saya jika nanti tanpa ayah. Itu yang selalu terbayang dalam diri saya. Saya harus membuat anak-anak yatim ini punya kualitas. Saya mencoba menata waktu ini dengan suami saya. Yang pertama, saya selalu meminta keridhaan suami saya. Itu nomor satu buat saya. Lalu kemudian saya fungsikan lagi diri saya sebagai seorang istri. Tentunya itu menjadi kewajiban pertama saya yang saya lakukan sehingga keberkahan-keberkahan itu berjalan. Ayat Qur'annya mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapatkan jalan keluar itu. Jadi karena saya bertakwa, beribadah kepada suami, beribadah kepada keluarga, beribadah kepada anak-anak saya, menjadi hamba Allah, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Dan kemudian saya juga menjadi seorang anak. Lalu saya fungsikan diri saya sebagai seorang anggota masyarakat yang banyak sekali kalau mau dilihat kiprah pengurusan saya. Saya menjadi penasehat di sebuah organisasi ekonomi perempuan. Saya menjadi penasehat di banyak tempat, di banyak organisasi. Jadi semakin saya tahu banyak sekali aramil, banyak sekali ibu yang harus kita benahi. Dan insya Allah kunci yang pertama adalah keridhaan dari suami saya dan support dari anak-anak saya yang banyak. Bagaimana proses Anda berhijrah dari support system yang pertama yang saya rasakan dari suami saya. Rumah Bunda ini awalnya ini seperti gudang kotor, tapi kami bersyukur ada seorang yang memberikan tempat ini secara gratis. Lalu kemudian suami saya presentasikan, lalu beliau yang begitu sangat percaya dengan jalan dakwah saya, biar Abi yang renovasi tempat itu. Saya nggak tahu lagi dia berapa puluh juta merenovasi ini. Terus merengek dengan merengekan, Abi kita cari kunci surga, kita kejar pahala kunci surga agar kita dan keluarga dijaga oleh aramil dan anak-anak yatim. Itu support sistem yang pertama. Yang kedua, dari 7 anak laki-laki saya dan 3 anak perempuan saya, mereka sangat mensupport. Ada yang membantu secara waktu, kemudian saya membutuhkan ini itu dan sebagainya, itu mereka membantu secara media, secara apa di semua anak saya, termasuk fotografer dari anak saya yang banyak sekali anak saya, adik saya punya banyak sahabat yang mensupport ini semua. Saya punya banyak teman pejabat yang juga mensupport saya. Saya banyak ulama-ulama yang memberi support kepada saya. Seorang dokter muslim tadi itu dia sangat mensupport saya. Selalu mengatakan, Ustazah Latifah, ayo ini kunci surga, ini pintu surga, hanya itu di depan mata saya. Dan saya tahu surga di bawah telapak kaki ini. Jadi ini yang saya perkuat kepada ibu-ibu aramil. Al-jannatu ta'ala. apa yang membuat Anda fokus pada kanan? Sebenarnya ada filosofisnya ya, tapi sebenarnya saya amanahkan pada tim humas, tim media. Tapi intinya kenapa kita awalnya kita rumah ya dengan ada ibu dan anak itu, lalu kemudian terjadi relaunching menjadi cinta. Ini kita punya satu visi misi bahwa kita mencintai mereka agar mereka mencintai kita. Kita letakkan mereka dalam satu rumah, dalam satu tempat bersama kita supaya kita mendapatkan tempat di surganya Allah. Itu saja logo yang mungkin bukan secara tertulis ya, karena secara visi misi tertulisnya ada. Bagaimana Anda menanggapi perihal banyak sekali yatim yang berkualitas? Saya mengutamakan yatim-yatim yang menghafal Al-Quran, yatim-yatim yang menghidupkan Al-Quran, yatim-yatim yang menjalani semua apa yang dipesankan oleh Al-Quran, yang dipesankan oleh Rasulullah. Bagi kami itulah yatim yang berkualitas. Sebab bila yatim single parent itu mendekat pada Al-Quran, pada hadis Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, dia akan menjadi keluarga yang berkualitas. Itu yang kami maksud. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang dimuliakan Allah dialah yang bertakwa kepada Allah. Maka kami bawa aramil dan aitam ini nggak boleh miskin, nggak boleh berkekurangan, supaya mereka bisa tumbuh berkualitas. Seperti banyak tadi para pejabat memberikan pintu kepada saya untuk memberi pekerjaan, membantu UMKM, membantu karena kami juga tidak mau semua itu tidak mendapatkan bagian. apa
fokus pada kaum muslim. Saya pernah baca, karena saya pernah mengisi sebuah materi, diminta mengisi sebuah materi service excellent. Ada sebuah peribahasa, kalau dalam hadis Rasulullah dikatakan anfa'ukum linnas, yang bermanfaat bagi manusia. Tapi di dalam peribahasa di service excellent itu, orang hebat itu ya bukan dia yang memiliki titel tinggi, bukan dia yang memiliki jabatan yang tinggi atau jabatan yang besar, bukan dia yang punya banyak uang, yang punya banyak kemampuan, tetapi dia yang mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diamanahkan oleh Allah. Dia adalah orang yang boleh dikatakan excellent. Dia yang memberikan servis kepada siapapun. Itu yang menjadi kunci bagi saya. Saya bukan seorang pendidik, bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi saya banyak kuliah di beberapa tempat. Saya kadang lebih memilih tempat-tempat anak jalanan, memilih ibu-ibu pinggiran, tukang jamu dan sebagainya. Saya juga termasuk orang-orang yang seperti itu. Pak, suami saya juga kebetulan begitu, bersama anak-anak jalanan, bersama para duata. Fisabilillah rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru ajak mereka untuk tahu bahwa tempat kita yang hakiki bersama anak yatim.